Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah khatamul anbiya'i wal mursalin amma ba'd. Bapak Ibu jemaah subuh Masjid Raya Jihad Kota Padang Panjang yang kami hormati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Pekanbaru ke Bukit Tinggi, dulu lalu ke Bangkal, ke Jawa pagi kini, tentu sambungan dan tadi malam. Baloba balam Tigorayo hadiah nomor 1 atau sedan. Salah satu golongan yang dirindukan serugo ialah urang nama puasa di bulan Ramadan. Itulah kaji kita dari malam. Ada satu pertanyaan yang perlu kita jawab pagi ini. Kenapa hanya dengan bermodalkan berpuasa di bulan Ramadan lalu kita menjadi orang yang dirindu oleh surga? Kalau kita sudah menjadi orang yang dirindu oleh surga, dibalik awak menggalih Bapak Ibu, tuara gola di tangan. Setiap orang nama galih tentu orientasi nyoba galih kawalaku. Berjalan-jalan kamu aro, tiba di situ makan-makan. Jangan sampai tiba dek menurut peraturan galih kawalaku kiranya pokok nanti makan. Itu yang kita teguhkan. Tapi dengan bermodalkan berpuasa di bulan Ramadan, barangkala di tangan serugo lama menunggu. Bukan kita saja yang ingin masuk serugo, malah serugo yang ingin menerima kita. Dalam Al-Quran banyak informasi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nanti setiba di yaumul hisab, di hari perhitungan dosa pahala, setelah makasih sampai tujuan tercapai, manusia terbagi kepada 2 kelompok besar. Fariqun min ashabil jannah wa fariqun min ashabin nar. Sekelompok nang masuk ke dalam surga, sekelompok nang masuk ke dalam neraka. Sedang menunggu kita tercangang bala nasib satarwinya, datang pengumuman. Diumumkan kepada seluruh kalian yang berkumpul di kelompok masing-masing. Hendaklah balik kanan, gerak balik kanan. Di muka kalian nampak jalan yang dituri, kamadok ka ditaruikan. Maka turilah jalan yang hadok panah kemana ka dituju. Setelah ado aba-aba, jalan dimulai. Maju jalan. Nangka masuk ke dalam surga, mukanya cerah, bercengkrama dengan sangat tentram dan nyaman. Karena Allah tahu nangka menunggunya adalah surga. Sedangkan nangka masuk ke dalam neraka, hano saja mukonya sangat suram dan tidak ada keluar satu kalimat pun dari mulutnya. Tapi apa boleh buat? Tangan mencancang bau memikul. Karena jawaban itulah balasan yang diterima. Masing-masing golongan menuju tempat yang sudah dijadikan. Nang ka surga lah berjalan ke surga, nang ka neraka lah berjalan menuju neraka. Setelah beberapa menit perjalanan dimulai, tersabik nang ka menuju neraka. Ya kurang lebih kalau kita secara data dunia 1/2 kilo jalan dilalui,
datang pengumuman di tengah jalan kepada kelompok nan menuju neraka. Kalian nan menuju neraka diharapkan berhenti, maka kita pun berhenti kalau seandainya di antaranya adalah kita. Adapun nama-nama yang tersebut di bawah ini memisahkan diri ke sebelah kanan tempat yang sudah kami sediakan. 1. Ali Zarjan atau apa tu? 2. Asrupa, itu dah as tu. Dan seterusnya sampai jumlah nanda teton sekolah terjuduk pada beberapa orang. Kepada tuan-tuan yang namanya tidak tersebut, hendaklah melanjutkan perjalanan, sedangkan yang sudah terpisah dari barisan tunggu perintah selanjutnya. Yang nama tidak tersebut melanjutkan perjalanan, maju jalan, mongko surang balik, mongko pucik balik. Adapun kelompok nanlah memisahkan diri tadi, datanglah malaikat menemui. Kalau seandainya masuk via Alizarjo daas tadi umpama kepada tuan-tuan yang sudah memisahkan diri dari barisan, colah kalian ke sebelah suara. Itu ada karung cek surang, itu adalah milik kalian bersama. Masing-masing karung punya nama, dan itulah nangka kalian ambil. Setelah ada perintah menuju sampai karung tu beko, maka bersama-sama lah cari karung awak surang. Kalau karung tu bermerek sama je nama awak, maka itu adalah karung awak. Langsung ambil, langsung pikul dan menuju sampai di ujung. Untuk mengambil karung mulai, langsunglah baru dua ke situ. Cari. Ada karung menyalek di sudut Alizarjan, tu karung bodoh. Da Asrupa tu karung liau. Kan itu nama sawit tadi. Masing-masing yang sudah mendapatkan karung langsung sampai ke tempat nalah tersedia. Tanya tu di tempat itu lah dulu malaikat nama nunggu. Selamat kepada tuan-tuan yang sudah memegang karungnya. Kalian belum boleh melihat isi karung dan sawananya, tapi menyeberanglah ke sebelah. Ucapkan alhamdulillah, tuan-tuan menuju tampek nan cik lain. Ternyata jalan yang akan ditulis setelah karung tiba di tangan tidak lagi menuju neraka, tapi menuju surga Jannatun Naim. Alhamdulillah. Menurut jalan kedua Malintang, belok suruh tarik ke jauh. Amba berdoa pagi jopatan, mudah-mudahan jamaah dia masuk ke sadolnya. Amin ya rabbal alamin. Perjalanan pun dimulai. 1, 2, 3, kiri. Ndak lama setelah itu tibalah di Sarugo. Udkhuluha bisalam, masuklah kamu ke dalam surga dengan tenang. Ada cik nak tanya, kamari wak jadinya, jangan jadi turun kau pindah dah balik kau kerja. Aneh saja lah. Alhamdulillah. Meja lah tersedia cukup je kerusinya, awak ada persilakan duduk pada waktu itu. Minuman pun lah taidang, tinggal minum bagi Nawi. Nawi langsung minum lapar, langsung makan. Nandak tentu cik lah langsung engak bodoh saja. Tapi setelah habis makanan pun lenyap. Datanglah malaikat pula pada waktu itu. Wahai tuan-tuan, selamat untuk tuan-tuan. Saya datang oleh karena perintah saya disuruh datang, dan saya adalah panitia untuk membuka karung. Ayo, ingin membuka karung, isi karung. Diterangkanlah, tangan mencancang, bau memikul. Seluruh nasib-nasib yang kalian lalui di atas dunia sampai kini persis sesuai dengan hasil tingkah perangai kalian yang kalian kerajukan selama ini. Maka pada saat ini, awal dari perjalanan yang dimulai kalian rencana masuk neraka, tumah dek leado tangan bakarajonan baik kaki melangkah kanan elok, nasib kalian tak jadi ke neraka tapi malah disiko ke sadu alahannya. Ucapkanlah kepada kalian, wa qalul hamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu wa arsalnal ardana tabawa minal jannati haitsu nasha.
Ucapkanlah alhamdulillah kalian kasadoanya lah tiba di dalam surga. Maka pada saat ini hitungan ketiga karung silakan untuk dibuka. 1, 2, 3 buka karung. Dibukalah karung Pak. Ternyata isi karung itu banyak sekali. Dan ternyata isi karung itu mereknya Ramadan, 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 Ramadan. Puasa, puasa, puasa. Itu mereknya Bapak Ibu. Selamat kepada kita kasih doa Allahnya. Baik Bapak maupun Ibu, termasuk aku sendiri. Mudah-mudahan kita termasuk kalau memang bernasib seperti itu, kita berada di dalam surga oleh karena kekuatan Ramadan yang kita amalkan. Ini adalah merupakan penafsiran dari suatu hadis yang sangat populer. Kullu amali bani Adam lah. Setiap amal anak Adam itu adalah untuknya. Pembalasannya langsung dibuat oleh malaikat yang selalu mencatat kiri dan kanan kita. Ya'lamuna ma taf'alun kiraman katibin. Mereka tahu seluruh yang kita lakukan. Kita berpuasa pun diamati. Kiraman katibin, raqib, atid. Salah satu di antara yang tercatat oleh raqib, atid itu adalah kita pernah berpuasa di bulan Ramadan. Dalam hadis itu Nabi kita menyerukan setiap amal anak Adam adalah untuknya illa shaum. Ada selain lafaz illa siyam sama saja kecuali puasa. Fa innahu li, puasa itu adalah untukku kata Allah. Wa ana ajzi bih, dan saya yang langsung memberikan balasannya. Sehingga malaikat pun tidak tahu berapa nilai yang diberikan oleh Allah kepada setiap kita tentang ganjaran ibadah puasa. Wa ana ajzi bih, itu urusan saya, tidak ada urusan kalian wahai malaikat berapa saya harus beri, khusus yang satu ini. Fa innahu li, karena puasa itu adalah untukku. Akhirnya oleh karena Allah yang menulis, Allah lah yang membalasi langsung tanpa sepengetahuan malaikat. Itulah manfaat yang kita ambil di waktu itu. Sehingga malaikat-malaikat pun melihat dari kejauhan. Oh, siapa masuk mah? Wi Alizar, oh itu beliau mah. Oleh kata malaikat tadi. Ini Rasul Muhammad SAW yang menyatakan Rasul tidak pernah berdusta. Maka kita pun yakin kepada sunnah yang satu ini. Bapak dan Ibu hadirin, pertanyaannya adalah kenapa begitu dahsyat ibadah puasa? Banyak ibadah dalam agama kita Pak. Ada sholat, ada sedekah, ada zakat, ada haji, ada amal-amal sosial lainnya. Bahkan ada yang afdol, sholat duha, sholat malam dan sebagainya. Tapi beda dengan ibadah puasa. Inilah satu-satunya ibadah dalam Islam yang disebut dengan wajibul mutlak, wajib mutlak. Salat fardu ain, habis perkara. Haji fardu ain. Man istata'a ilaihi sabila, khusus bagi orang yang mampu untuk pergi ke Mekah. Kemampuan fisik, kemampuan ekonomi dan sebagainya. Tapi ibadah puasa wajibul mutlak, wajib mutlak. Karena orang yang akan mampu mengerjakan ibadah puasa itu persis yang disebutkan dalam Quran. Satu-satunya ibadah yang ketika disuruh oleh Tuhan untuk melaksanakannya langsung dipanggil iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Salat tidak begitu. Salat aqimus shalah wa atuz zakat. Haji walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Sedekah wa mimma razaqnahum yunfiqun, paling begitu. Tapi yang puasa, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Karena tanpa ada iman orang takkan bisa dan takkan mampu berpuasa. Kalau semayang kadang turi-turi ya kawannya semayang tuh. Tak semayang, kok semayang kini ganden orang semayang sadunya. Tapi kalau ibadah puasa asli Bapak dan Ibu, asli, karena kalau hanya main-main orang takkan mampu menunaikan ibadah puasa. Ini masalah lapar,
Ini masalah haus, masalah dahaga. Saya kan sudah sampaikan tadi malam, kalaupun kamu mengecuah neko-neko, banyak yang bisa kita lakukan dan manusia di alam ini tidak akan pernah tahu. Sabi main berkumu-kumu kecil memalamkan. Separuh keluar, separuh ke dalam. Berkumu-kumu aku tulu atau agak 6 kali. Lape awi mah. Makanya ibadah puasa adalah ibadah yang gelarnya ibadah sirriyah, ibadah yang tersembunyi. Kita nggak bisa tahu orang itu berpuasa atau tidak. Makanya yang gol berhasil sukses berpuasa, inilah balasan untuk dia. Surga jannatun na'im. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, mustaqatun al jannah mustaqatun, surga rindu ke dia. Cuman permasalahannya Bapak dan Ibu, tentu kita alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kita puji Allah karena kita diberikan kekuatan lahir batin untuk melaksanakan itu. Hari ini Sabtu, sudah 1 minggu puasa kita. Cuman ada ancaman Bapak dan Ibu sekalian. Bang kau itu karena pemerantau ke Bengkulu membayar rumah di kota Nanampe. Serupun alih dikecilkan saja dahulu, tidak satu orang nak kadape. Kenapa? Karena Nabi kita bilang, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi lal ju' wal 'atash. Nah, ini permasalahannya. Betapa banyak orang yang sudah menunaikan ibadah puasa tapi ia tak memperoleh dari puasanya kecuali haus, lapar. Tentu tidak jadi serugo tadi. Saya sedang berdoa mudah-mudahan Bapak dan Ibu, kawan-kawan, saudara-saudara sadonya dalam masjid bisa terhindar dari itu. Amin ya Allah. Anan dapat dari puasa ini karajokan awi je lapar. Jadi ancaman ini bukan main Bapak Ibu. Oleh karena kalau dapat manfaatnya sangat besar sehingga harganya juga mahal. Dan bagi orang yang tak mengerjakannya, ancamannya juga berbahaya. Sebelum saya uraikan hadis itu, saya lebih dulu ingin menyampaikan. Muqim sahih, orang yang tidak ada permasalahan, dia menetap serupa awak nanti pada manjang, awak nak kama-kama, tidak sakit, baik laki maupun perempuan. Disitulah letaknya label wajibul mutlak, wajib mutlak. Lalu tidak berpuasa, sengaja saja tidak berpuasa, dikicu orang sebalik. Ada sih yang kita temukan teman yang seperti itu. Saya pernah tahun 90-an, saya tidak akan sebutkan tempatnya apalagi orangnya. Kebetulan Sarawak Cabiak waktu itu di Membali Penjahit Jebanam. Dek kadai terbuka pintu cik papat masuk, kiranya ada waranam sedang makan ketupek. Di antaranya teman kita tenaga pengajar di Kota Barat Panjang. Dia maaf saya bu ya, lanjut lagi betul, tidak kampung tak maaf lagi. Tapi saya menangis melihat yang seperti itu. Saya yakin ini orang di depan istrinya puasa, di depan anak-anaknya berpuasa, baik anak kandungnya maupun anak muridnya, tapi faktanya dia makan ketupek. Orangnya nggak saya sebutkan karena plat nomor itu gunjing namanya. Saya menangis sampai di tempat memikirkan teman saya yang 1 orang tambah dengan 5 orang teman-teman yang lain. Tidak ada yang sakit. Saya ingat hadis Nabi, man aftara yauman bi ghairi rukhsah wala marda fala yatimma shaumahu wala siyamu dahr. Tegak lu rumah gitu. Siapa yang berbuka dengan sengaja 1 hari saja di bulan Ramadan tanpa ada sebab yang membolehkan ia berbuka, maka dia tidak akan bisa mengganti puasanya yang 1 hari itu
walau siyamud dahri, walaupun berpuasa seumur hidupnya. Rasailah. Di dalam menguraikan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam yang kita sudah kenal karena populer, sering ustaz guru kita membaca dalam tafsir Al-Manar, saya sangat hafal, saya pernah belajar dan pernah juga mengajarkan itu. Orang yang secara sengaja tidak berpuasa itu adalah orang yang hum nasabunal jahla ilallah, sama dengan berbuat membangsakan kebodohan kepada Allah. Atau bahasa lain kalau kita masih kurang paham, menganggap Allah itu bodoh. Kenapa? Karena dia tahu dan yakin Allah melihat. Mereka yakin Allah mendengar, tapi di muka Allah hanya makan siang. Allah marah betul kepada orang ini. Lalu apakah hukuman untuk orang ini? Anta murtad, sama dengan orang murtad. Jadi sengaja tidak berpuasa murtad. Coba tambah plus lagi, bangga pula dengan tidak berpuasa. Balap-lapin rokok limu dia kita ya. Nauzubillah min dzalik. Itu cukup 1 hari saja. Coba Bapak Ibu bayangkan kalau sempat 10 hari tidak berpuasa. Seperti itu, 20 hari, bahkan 1 bulan tidak berpuasa, tambah pula dengan bangganya. Nauzubillah. Saya sedang berdoa jamaah saya terhindar dari itu. Amin ya rabbal alamin. Waktu saya belajar di Tawalib dulu setelah guru saya Ahmad Sofyan almarhum menguraikan ini, saya nangis dan saya bertanya, Bapak, kalau seandainya kita pernah terlibat dengan yang seperti ini, saya ingat yang tadi itu, lalu apakah yang dapat dilakukan? Pak Ahmad Sofyan menghirup nafas dan menjawab, tidak ada Alizar katanya, hanya ada sedikit celah pendapat Imam Al-Ghazali. Karena di dalam Al-Quran itu dijelaskan satu-satunya dosa yang tidak diampuni adalah syirik, dan ini kan tidak syirik. Maka ingatlah berapa hari berlaku seperti itu, qadha dan bayar. Terus yang kedua, taubat nasuha. Tubu ilallah taubatan nasuha. Bertobat kepada Allah dengan taubat nasuha. 3 syarat. 1, berjanji tak akan mengulangi. 2, menyesal dengan sesalan yang bukan main. Yang ketiga, tetap setelah itu berada dalam keadaan beribadah sampai mati. Mudah-mudahan Allah tetap mengampuni, tapi saya tidak jamin. Hanya itu yang dapat dilakukan. Bapak Ibu hadirin, wajar kalau orang yang berhasil sukses, surga menunggunya. Surga menunggunya. Karena ini bahaya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, namun tadi sudah saya sampaikan, taruh kita sukses 30 hari kita berpuasa, 1 bulan kita berpuasa, kadang 30, kadang 29. Tapi ada yang mengancam kita pula. Berapa banyak yang berpuasa tapi tak memperoleh dari puasanya haus dan lapar. Sang kuati lah kadapek serugo. Kiranya nilai 4,1 merah ndak naik. Oleh karena itu Nabi kita memberikan warning dan pelajaran agar kita tidak kena oleh wabah yang seperti itu. Apa kata Nabi? Khamsatu asya' tubatus shaum. Berapa banyak orang berpuasa tapi ia tidak memperoleh dari puasanya karena haus dan lapar, itu disebabkan gemar mengerjakan 5 macam. Khamsatu asya' tuhbatus shaum. Ada 5 macam yang meluluh lantahkan puasa. Puasa juga cuman 0 hasilnya. Pertama, al-kizbu, berdusta. Jadi ringan saja. Aja belutu juga. Kenapa Nabi menempatkan berdusta itu nomor 1, the first, nomor 1? Karena berdusta itu sangat gampang, tanpa modal.
Al-kizbu, berdusta. Al-kizbu aba'uz zulum, dusta adalah nenek moyangnya segala kejahatan. Orang kalaulah peluto, kejahatan lain gampang dilakukannya. Karena awal dari segalanya kejahatan itu dirakit dengan sebuah kedustaan. Para alim ulama menyebutkan setidak-tidaknya satu dusta itu akan beranak dua. Dan dikhawatirkan yang beranak lagi. Masing-masing satu, cucu lo dua. Maka dusta rawan beranak pinak. Karena satu dusta menghendaki dusta yang berikutnya untuk mempertahankan dusta yang pertama. Lah semayang, alah, cia itu. Di mana semayang? Di jihad. Aduh. Kata biudu bangun nampak, dia berdua dari rumah. Tiga. Dalam saji tidak ada orang. Ang safarar ceknya kak. Pertama, dia belakang sekali. Sampai terumpang tidak ada. Dia sepatu. Alimu. Taruh di sasak lutut saya terin. Barakah gampangnya. Makanya jangan main dengan dusta. Dan itu bisa dilakukan padahal kita shaim sedang berpuasa. Puasa kita habis. Makanya jangan sampai ada dusta di antara kita. Kita berbagai macam upaya dilakukan di tengah-tengah kehidupan. Karena Bapak Ibu hadirin, baik bapak maupun ibu kawan semuanya Pak. Tidak bisa lo Pak minyak air, kamu ibu minyak air. Semua kawan. Kalau mau sabit semua tadi. Taimpi, takuruang, nama menjual, nak maha, nama bali, semua kawan. Tidak ada yang sebaliknya itu. Ambo biarlah menjual murah, membeli biar mahal. Tidak ada itu. Kalau ada yang berpendapat demikian, silakan nanti siang bawa ke rumah sakit. Karena ada yang tak beres itu. Tak kurung nak di luar, tempi nak deteh, membeli nak murah, menjual nak mahal. Lantaran itu adalah khalqah fitrah kejadian kita. Kadang kita ingin mendapatkan itu dengan menghalalkan segala cara. Nah, itu masalahnya. Biasa sih orang membeli ingin murah biasa. Namun juga ingin mahal sangat biasa. Cuman bagaimana caranya? Makanya tidak haram di dalam jual beli itu barago. Barace 5.000 bisa 2.000. 2.000 tambah lastek. Akhirnya menjadi 2.500 atau 3.000. Kau turun nama jual turun nama beli naik. Bertamu di tengah di kanak-kanak kalau tabayas yo kadema. Karena salah satu etika di dalam membeli juga diatur oleh Islam. Awak nak lo boleh bertanya pokok orang. Barang kecil Pak 5.000. Kok Pak orang itu nak lo boleh. Disitulah ujian iman, kejujuran antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membeli beriman, yang menjual beriman, sehingga terjadi kerjasama yang saling menguntungkan. Yang membeli beruntung, nan menjual jondak rugi alias beruntung. Tapi oleh karena ada orang yang tidak ada iman, sehingga doyan menghalalkan segala cara. Taguti hati mencari orang lebih dari awak sehat. Rumah orang rancak, rumah awak buruk awak. Taguti ande kok rumah det sehat. Bakile atau orang bakile atau awak sehat. Awak sedang semayang menjenti bu, awak undanya. Berdoa malam tadi, hampir bos sejam terkurung di luar. Hanya kipun de kok tu bawa tadi itu. Pak iyo tu lebih. Biasa tu mah. Aku lah menurut kaji kok. Kalau hari rancak bawa tu. Kalau jalabe aboda. Itu sehat. Kawan nak botol, berdulu yo, nak nyaman enggak mesti ala yo. Awak nak salah. Itu biasa dalam kehidupan. Kalau tidak begitu berarti ada yang salah. Tetapi bagaimana cara mendapatkannya? Kan itu hidup. Kaifiyah. Islam memasuki ranah itu sehingga ada aturan yang harus dijaga. Kalau tidak aturan, nama jual ingin mahal, nyancam. Nama balik ingin murah, 1.000 yo, awas, yo pak, itu kan sudahnya lah. Cong tak jual 1.000 kan?
Ayah induang anak-anak awas. Takwe lah nya. Oh, saya Pak itu kan. Sehingga ada aturan yang akan diindahkan di tengah-tengah kehidupan ini dalam segala hal, for everything. Bahkan untuk duduk apa saja, biasanya singa dalam kelompok anak-anak diletakkan di tengah. Gajah dalam rombongan berjalan anak-anaknya di tengah. Itu fitrahnya. Kan seperti itu. Makanya duduk dalam masjid ada anak kek tonggak, anak agak mulai agak kepirak-piraan badan disilakan nyari kek tonggak sehingga pas duduk bisa bersandar kan gitu. Itu fitrah saja Pak Ibu. Makanya saya kadang waktu masih berbolak-balik Padang waktu kuliah dulu. Naik awak di muka Minang waktu itu. Ya Pak Kemal ya. Naik mahasiswa. Mungkin ada yang diurus ke kantor gubernur, naik. Lah belok ke Raden Saleh berhentinya. Ada orang tua naik, tagak sih mahasiswa, Bu, silakan duduk Bu, biar buat tagak. Itu fitrah. Tapi ada lecek lain, naik orang gaya hanya cak lalu lah hampe-hampe gaya. Ada itu. Itu nak maksud. Nah, itu sangat berpulang kepada dada kita masing-masing. Nah, digerogoti oleh rasa yang seperti itu, maka manusia rawan berdusta. Nah, sangat menyedihkan awak berada di bulan puasa pukul 8 pagi dah sudah luntur 3. Pulang sholat subuh setelah tausiah ini kan kita pulang bareng jalan lis yo dia ada nang kali sabik kau tapi agak malu na sama tiba Allah ada piti kau gak 200 pagi kau bekos sore dia gen balik aja wek silis dete ndak ada sarimi jo piti dia dete lalu tu cek malu nak do piti sarimi halal tu cek baru pulang saja baru kan seperti itu. Jalan-jalan bapak lambe nak pulang saja. Orang tu cakap bunuh-bunuhan. Malah orang bunuh cik lah. Orang mati tadi. Duduk-duduk. Itu kan hal ringan dan sepele. Kalau itu dibiasakan, maka untuk berdusta yang lebih besar is very easy. Itu jadi gampang. Awas sedang berpuasa. Berdusta menghabiskan pahala puasa kita. Yang kedua, jangan terlalu lari kita. Al-ghaibah, bergunjing. Wah, ini masya Allah ini bergunjing ini. Ya Pak Ji ya. Kau abang daas kau sange mana. Setiap tahun kita jumpa insya Allah ya Pak ya. Al-ghaibah, bergunjing. Ghaibah itu dari ghaib, membicarakan orang yang ghaib yang tidak bersama dengan kita. Apabila pembicaraan kita itu sampai ke dia, dua kemungkinan. Saki hatinya atau ibu hatinya is gunjing, itu adalah gunjing. Tapi kalau sampai berita itu kayaknya gadang hatinya itu tidak gunjing terus. Umpamanya ibu membicarakan abu deh sang ngaji tadi ibu Alizat apa ibu Alizat kalau bagi pengajian masuk itu ibu cerita sampai berita itu kamu ibu hati itu gadang hati bu gadang hati bu itu nak terus. Tapi kalau ada apa cerita sama dia pengajian tadi, Buya Alizar bagi itulah Buya telah selesai istilah jadi. Nyukan orang sangkaan ada yang selesai seorang halal. Termasuk seorang halalnya ke dalam. Sampai berita itu kamu ibu hatimu sakit hatimu, pasti hatimu tidak akan sana. Itu gunjing. Kita sedang berpuasa itu rawan Bapak Ibu. Apalagi sudah sembahyang asar duduk di mongko rumah kawan tetangga datang puluh ada kursi 2 meja aja menunggu-nunggu waktu buku tiba kan Nabi rokok terlarang dan ambil kue ke dalam pun tak boleh amat tak selawat. Kalaulah terjadi komunikasi otak awak berdua ataupun labia pasti ada tema judul maka menurut para ahli otak the best tema itu tema yang paling menarik kalau lah mau tahu berdua adalah menyangkut seseorang. Kalau lah menyangkut seseorang enak bukan main saya, sangat enak. Malah kadang yang kita herankan setan ini memang ahli dalam menggoda. Luri ujungnya lebih kuat sepang di ujung lebih kuat seorang. Luri pangkalnya di ujung lebih kuat saya. Dibuat kasetian, ada khatian.
namanya qati'ah. Ibu kasih ti'ah batunya. Anak ke masuk TK setidaknya harus ada biaya 300.000 piti nak doci Allah jo. Bang kau nak pitinya nyo kan lari tinggal udah 8 bulan. Jadi ya makasih kau. Ya tekana dia mau malam tadi beko awak tengah hari kan kabakumpu di jihad. Awak kan ada 150 orang tu. Kok turun awak tak 20 surang kan lagi sampai piti itu. Bah menurut etek itu. Deyo lari kau cuma barang dalam piti 20. Dialah kadang-kadang kayak kawan nang sama jelis taklim jawab biar mulai betek mulai menyambutnya beko 20 orang ya yo. Beliau dia tanya lu anaknya besok pagi bantan anak tu mati kami lah berjanji tapi tu menangis mengecek kamu pagi. Anda barah pikir sampaian aku ta'ala do orang berampik bagi kamu lah do piti satu ko. Alhamdulillah. Itu elok beruak. Elok. Tek tanya mau cek lakinya siapa sekarang? Mulai Pak. Mulai. Yo lakinya kan si Sapar mah. Saya lakinya Pak Sapar. Saparudin. Nah sawananya dek kau ti adalah mengecek kenyo dulu tu. Kalau kau laki ya ti lah joinyo. Cuma siti aku kareli itu mah ada tinggalnya pajak. Takkan ada bocek Sapar kurang tapi kan orang sangka boleh gitu. Orang sangka aku nak ada salah saya deh. Atau letak masuk loh bos. Barak kalorinya sejak di awal tu dah Pak Ji. Pakai lok seujung. Ini kalau kita kerjakan di bulan Ramadan rusak puasa kita. Baik malam maupun siang sama saja. Jadi malam pun tidak boleh Bapak Ibu. Hindarkan diri dari itu. Saya sengaja menyebut tidak hanya siang tapi juga malam karena ada juga yang berpaham malam akan tak puasa saudara. Sehingga ada tu bagus jam tu ti. Sudah buku lah beko. Namun. Sehingga bertunggu tu. Dia dekat lapang parkir baru dah asah apa tunggu situ tu. Puah hujan lagi azan isya. Sama aja itu. Nah itu yang tolong hati-hati. Kalau ada yang memang sudah agak berorientasi ke arah itu puasa ini shaim nahnu nasum kita sedang berpuasa. Astagfirullahaladzim. Yang ketiga an-namimah mengupat. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, banyak kejadian dan kenyataan tidak sesuai dengan keinginan. Itu biasa dalam hidup. Karena banyak sekali keinginan yang harus dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita mau Bapak Ibu. Seperti contoh tadi malam. Di hari rancak boto. Di hari liaga mulai hujan bo ndale. Alah orang lebih pulang wak tinggal sama mau dan salah wak. Terima aja kenyataan itu. Mungkin ada hikmah di belakang. Kalau capek tiba di rumah mungkin orang rumah lu salah sebuah kopi. Marah rumah mau nampak dia tadi. Nah Bapak Ibu hadirin sekalian, tidak boleh kita menyatukan diri. Hujan pelasi jangan. Awak ke pulangnya turun, itu mau pek nama itu. Awak ke pulang hujan tibur ya, pelasi hujannya. Sebab kalau dikecek hujan pelasi Bapak, coba cari turunannya siapa pelasi jadinya begitu. Betul nampak ya? Kadang tuh hujan anjing, hujan macam. Allah sedang merencanakan sesuatu untuk kita. Innallaha la yuhibbul fasad dalam Quran. Allah tak suka kepada yang rusak. Janganlah mengukur kerjaan Allah dengan kemampuan otak kita. Ada teman saya bekerja di kantor Kementerian Agama Kota Palembang. Hari itu jam 10 harus sampai di Belitung. Sehingga pesawatnya jam 8. Jam 6 berangkat dari rumah dengan mengambil maksin taksi. Bapak katanya kita lewat sini aja agar cepat nyampe. Ya enggak apa-apa silakan. Lewatlah jalan yang tak biasa. Kiro jadi situ macet.
Sebab biasanya orang lah ingin ke situ ke Sadolan ada situ lo macet dekat itu biasa tuh. Akhirnya macet, ketinggalan pesawat, berang-berang lah ke supir taksi. Lewat jalan sini kecil tambah macet di sikonya apaan. Saya takkan bayar ongkos taksi hari ini. Iya serah bapak aja lah bayar apa tidak. Saya menyangka di sini tadi nggak ada orang lalu lintas lancar, ternyata begini. Leketnya manfaatnya macam. Tapi setengah jam setelah dia ngomong itu dapat informasi pesawat yang bakal dia tumpangi masuk laut. Masuk laut. Sampai hari ini belum ketemu itu badan pesawat itu. Sampai hari ini apa enggak? Pak Amal kan kita bacakan beritanya sampai hari ini sudah setahun lebih belum jumpa itu badan pesawat. Akhirnya apa yang terjadi? Teman saya tadi nyari itu taksi kembali. Untung yang bawa ke situ je. Kau nak ke situ orang tak ada dia. Ongkos taksi dibayar dan tambah lagi berapa kali lipat. Allah sedang merencanakan sesuatu untuk kita, jangan mengumpat. Terima aja apa yang ada dengan redha. Banyak sekali hikmah-hikmah di tengah-tengah kehidupan seperti itu. Yusuf itu tidak akan pernah jadi raja tanpa dimasukkan oleh saudaranya ke dalam sumur. Betul tidak? Betul. Padahal kapaki Yusuf dibuka pakaian dimasukkan, abang, udah, om, apa salahmu kok dibikon ambo? Tanpa mempedulikan jadikan adik terus masuk sumur. Tapi pedagang lewat ngambil air, anak yang keluar dijual di pasar budak, dibeli oleh orang istana, jadi bendahara, akhirnya jadi raja. Coba potong kalimatnya, tanpa masuk sumur tidak jadi raja. Makanya kadang kita sedang dimasukkan oleh Allah ke dalam sumur, terima aja. Kursi tahta kerajaan sedang menunggu kita. Saya yakin Bapak dan Ibu saya, jemaah saya semua ada yang berpengalaman dengan itu. Makanya orang-orang beriman itu adalah ahlul hikmah. Dia ahli hikmah. Tidak ada penyakit dunia kalinya. Lama mana gulai cancang pagi patang dimakan taruh. Kadang rancak lu bakawan di orang pincang, piti nak piti mau njak taruh. Nah itu. Itu bisa dibuktikan itu. Ndak ada piti jaknya mau njak ya. Begitu hikmah. Ada yang dia sajak dia marang rumah je inyo. Gimana sana nanti. Ndak pernah mambudut sekali lah. Bapiti dan pulangnya galak ya. Ndak bapitinya galak, bapitihnya galak. Tidak pernah membudi berkesan hati dia. Jadi orang terkesima juga sebab orang rumahnya tidak bantu adanya telusuri rupa orang rumahnya kesumbiang. Apa kau membudui? Jadi dia pandai mencari hikmah. Tidak sampai gigi kau membudi baca ruhnya. Jadi kalau ingin agar istri kita ketawa terus cari aja si sumbing itu. Kan begitu. Nah itu untuk pailangan jangan sampai awak mau pek. Yang keempat, yaminul ghumus, sumpah palsu. Nah, ini hampir sama dengan yang tadi Bapak Ibu, sumpah palsu. Ada orang bilang sumpah itu harus menyebutkan demi Allah, tallah, wallah, ballah. Tidak perlu demi Allah. Sebab sumpah al-qasam bikismillah au sifatih. Karena sumpah itu dengan menyebut nama Allah atau sifatnya. Demi yang maha kuasa, itu sudah sumpah. Bahkan tidak percaya kalian, kau nanti teh menangah, wah itu sudah sumpah Pak. Karena mengaitkan Allah, membawa serta Allah untuk meyakinkan seseorang, itu sudah sumpah namanya. Bakal terlambat, iko mintu sakit lah. Tentu kalian kalian tidak percaya. Kau tanahlah menangah kecil dangwa, itu sudah sumpah. Kalau memang benar seperti itu, is never mind. Itu tidak ada masalah. Tapi kalau tidak, itu namanya sumpah palsu. Kita sedang berpuasa, habis puasa kita. Kadang kita tergerogot berbicara dengan tidak disengaja seperti itu. Maaf Bapak dan Ibu, pada kecil Pak 5.000, bisa 1.000 deh. 1.000 kane melambung. Apa Pak 2.000 mau biar deh pokok ambo saja lah biar 2.000. Barana sana ya Pak, tidak percaya kamu. Lah 3 kali mau ke mahkamah. Itu sudah sumpah itu. Tujuan ke biar putih.
Padahal pokok mati. Tapi kalau memang benar adanya tak apa-apa. Kenapa harus dibaca ini, dibaca itu? Biasa-biasa saja sehingga semuanya terformula dengan asli. Dengan asli. Di banyak orang yang berusaha agar orang yakin padahal tidak asli, tapi aspal. Nah, yaminul ghamus, sumpah palsu. Bapak dan ibu kalau awak lakane sumpah bak pepatah, kate ndak bapucu. Ke bawah ndak bau deh. Di tangan, nah resailah. Sebab sumpah itu di dalam Islam adalah upaya terakhir yang dapat dilakukan. Dalam awal-awal surat Al-Ahzab itu ada dua orang mendatangi Nabi, satu laki satu perempuan. Ternyata suami istri, masing-masing menuduh pasangannya selingkuh, ngotot dan bersiarah di muka Nabi. Akhirnya Nabi panggil satu-satu, pasti sudah dapat warning dari Allah. Panggil bininya dulu. Nama si Joy mana salah? Ya. Joy. Namanya bos manggil lu. Joy. Nya Jus maniar panggilan si Jus. Kau ada sana mau yang ketek lo hati. Sana mau saja. Kabar. Kau nan selingkuh tu laki kau. Inyo Rasulnya. Betul? Yo. Ada saksi kau tak? Saksi nak do Rasulnya. Yang bosnya tahunya. Balak kacaunya pak. Saksi nak do. Mau tak kau bersumpah? Mau Rasul. Itu dalam awal surat Al-Ahzab. Demi Allah aku benar, demi Allah aku benar, demi Allah aku benar, demi Allah aku benar 4 kali. Yang kelima, jika aku yang salah, aku rela menerima azab dari Allah. Pulanglah, dipanggil loh. Si Mukhtar tadi namanya si Kutar kau apanya? Tar, mari. Waang selingkuh tu bini yang ini Rasul. Pajak nak ancak perangai itu. Awak lawannya sawak mah. Ada saksi ya, saksi nak do Rasul. Ang sumpah. Amang sumpah, lahir Rasul. Sumpahlah, enggak menggigil step. Tapi sumpah yo, demi Allah aku benar, demi Allah aku benar. 4 kali juga. Yang kelima, kalau aku salah, aku rela menerima azab dari Allah. Aku lah. Apa kata Allah? Pisahkan mereka sampai Allah bertindak. 6 bulannya rupo saper kena sakit. Sisi Kutar kena sakit. Datang kada. Dek kada badan terus Allah kata-kata gigi seneda. Rasul bertanya lagi, apa sana? Yang sananya buana selingkuh Rasul gitu. Itu dia sumpah Bapak. Makanya jangan main-main dengan sumpah demi Allah, demi Allah. Nah kita sedang berpuasa, puasa kita hancur. Sehingga tak jadi masuk dapat karung masuk surga tadi. Yang terakhir yang kelima, an-nazarah bisyahwat, melihat lawan jenis penuh syahwat. Nah ini maka salah satu kata sahabat yang memporak-porandakan kita adalah pasar. Awak dengar pasar awak? Karena kalau sudah disebut pasar pasti banyak orang. Dan orang itu pasti 2 jenisnya, laki perempuan. Tapi kalau kata begitu itu tak ada seorang. Nah kalau kita sudah banyak orang, an-nazarah bisyahwat, melihat lawan jenis dengan penuh syahwat, menghabiskan pahala puasa kita. Makanya qul lil mu'min wa qul lil mu'minat yaghuddu min absarihim yaghudna min absarihinna. Hendaklah timbal balik merendahkan pandangan. Jangan bantu auto dakek pasawangan matu kan jali orang katih lampu mundur. Bapak Ibu hadirin sekalian, iyakumul julusa 'ala turuqat. Jauhi olehmu duduk di pinggir jalan yang dimaksud oleh Nabi ini. Sebab kalau di jalan tu kan tak ada sertifikat kok. Siapa boleh lalu? Laki mau perempuan, film Jepang, film India, film Korea, lalu itu di sekolah, kamari lain. Ada nazarah bis syahwat, an-nazarah bis syahwat. Awak sedang berpuasa, maka pahala puasa kita menjadi habis. Jadi kalau kita tergerogot oleh itu bagaimana Buya? Awak tak mencari Buya, cuma nyemalin teh. Tundukkan pandangan langsung. Karena an-nazarah nazaratan, pandang itu ada 2. Nazaratul ula laka wa nazaratul ukhra lisyayatin. Jadi agama menenggang awak puluh. Sebab nak mungkin lo abah tuntun kamu apai bentuk kudo tu nak lo mungkin. Telando-lando lah tu nak isteri, telando lo macam-macam itu kan. Nah, tetap biasa. Nazaratul ula laka, penglihatan pertama itu kau tak diberikan hukum.
Wa nazaratul ukhra lisyayatin, penglihatan kedua itulah setan. Nah, kan semua bisa awak pahami itu. Tak cari sudah. Adu ulang balik. Apa kena leh? Sebelum cukik nan tadi leh. Pi ada jamaah pek lain menunjuk kamu apa Pak Ji. Ambo sekali menceliaknya buya cuman 5 minit kerjanya. Bu sekali menceliak cuma agak lama. Wang akang tak salah dia. Nyo akai tu adalah nyo pencelian pertama lain tak berdosa. Nyo celiak sekali cuma setengah jam. Itu adalah penglihatan gabungan penglihatan pertama sampai kelima sekaligus. Betul tidak? Kalau nanti celiak tu tu sekali astagfirullah. Anak bilang, "Pi celiak." Akan sekalinya, tapi 5 minit, 10 menit kita sedang berpuasa, maka pahala puasa kita menjadi porak-poranda. Bapak dan Ibu sekalian, hadirin berbahagia, menyangkut dengan ini yang 5 macam ini, tolong kita hati-hati. Kita tidak ingin ibadah puasa kita itu menjadi porak-poranda. Jangan sampai bego awak diancam oleh satu falsafah nalah menjadi viral pula dalam kehidupan minyak habis. Nah, itu nanda awak takutkan. Jadi Bapak Ibu dari sekalian, kapai buah ke situ juh tibur situ hari pagi, di hari setengah 7 tentu wiri subuh dan sombarati. Bapak dan Ibu hadirin, setelah ini mungkin ada yang bertanya, saya akan berikan ruang, tapi saya tutup dulu karena tidak semua kita bisa untuk duduk berlama-lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang bertanya.